Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu tentang pembahasan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Ajat Budiman dari SMA 1 Kragilang, Ibu Anissa Listiana dari SMA 1 Baros, Ibu Nur Prasetyawati dari TK Aba Anyar, dan saya sendiri, Dea Setya Wijayanti dari SMA 1 Pamaraya. Adapun fasilitator kami yaitu Bapak Budi Darsono, SPD MPD, guru pengajar praktik kami, Ibu Hajah Keti Fatimah SSI MPD, dan Ibu Rati Handayani MPD. Tujuan yang kami lakukan untuk melakukan analisis kasus adalah berkolaborasi dalam mencari solusi yang terbaik berdasarkan pembahasan tentang keterampilan keputusan berdasarkan paradigma. Ada 4 macam paradigma kami analisis, kemudian berdasarkan 3 prinsip dilema, dan berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Ada 4 macam paradigma akan kami analisis berdasarkan kasus yang ada, yaitu individu lawan masyarakat atau individual vs community. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs party, and then kebenaran lawan kesetiaan atau trust vs loyalty, dan next jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Ada 3 prinsip dilema yang dapat kami ambil berdasarkan diskusi dalam analisis kasus yang ada, yaitu diantaranya berpikir berbasis hasil akhir atau M-based thinking, yaitu saya melakukan sesuatu yang terbaik untuk berpikir berbasis pengaturan, lalu based thinking, yaitu ikut prinsip atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. And the next number, berpikir berbasis rasa peduli or care-based thinking, yaitu memutuskan sesuatu dilandasi pemikiran apa yang kita harapkan kepada orang lain yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat kita gunakan sebagai dasar dalam menganalisis sebuah kasus yang ada, yaitu 1, nilai-nilai yang tertentu. Kemudian 2, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan yang kita temukan di lapangan. Keempat, yaitu menguji benar atau salah. Kelima, menguji paradigma. Kemudian keenam, melakukan prinsip resoli. Ketujuh, menginvestigasi opsi trilema atau opsi yang lain. 8, membuat keputusan, dan 9, yaitu merefleksikan. Ini salah satu analisis kasus yang sudah kami lakukan berdasarkan diskusi. Ada seorang guru ASN berinisial Y. Y pernah melakukan tindak kriminal berupa kekerasan terhadap mantan istrinya dengan membacok tubuh istrinya dari mulai kepala, tangan, dan tubuh. Motifnya sederhana, yaitu cemburu. Y kesal dan marah karena adanya penolakan rujuk dari mantan istrinya. Dan Y mendengar kabar bahwa mantan istrinya akan. Selain itu, Y pernah melakukan kegaduhan di sekolah asalnya maupun lingkungan masyarakat. Atas kesalahan yang dilakukan Y mendapat hukuman hingga ditahan kurang dari 4 tahun. Setelah masa hukuman selesai, Y
akhirnya sekolah menerimanya. Meskipun pelakuan dari teman-teman Yeye sudah sedikit berubah, ditambah Yeye lebih aktif berbicara atau talk aktif, atau dalam bahasa Sunda disebut, hingga membuat rekan Yeye enggan berinteraksi dengannya. Sekolah pun hanya memberikan jam mengajar kepada Yeye hanya sebanyak 14 jam, dan Yeye tidak diberi tugas. Dengan melakukan 9 langkah konsep pengadilan menjaga fokus ini, kelompok kami melakukan pembahasan atas kasus yang kami analisis, yaitu satu, setelah mengenali nilai yang bertentangan, ternyata di dalam kasus tersebut terdapat nilai yang bertentangan, yaitu kekerasan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Di mana kekerasan seorang suami melakukan tindak kriminal atau KDRT kepada istri dan anaknya. Menilai tanggung jawab, seorang suami tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagai seorang kepala keluarga, dan kasih sayang, tidak selayaknya seorang suami tidak memberikan kasih sayang terhadap istri dan anaknya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat pada situasi tersebut, yaitu diantaranya anak, istri, dan si pelaku itu sendiri. Dan ketiga, langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan situasi tersebut. Faktanya adalah seorang suami sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya sebagai seorang figur pendidik, suami tersebut harusnya menjadi contoh yang baik dalam menyelesaikan masalahnya secara bijak. Langkah selanjutnya yaitu menguji benar atau salah. Di antaranya uji legal. Jika kita lihat unsur uji legal, ada pelanggaran hukum, yaitu jatuhnya korban istri dari si pelaku dan anaknya. Kemudian uji intuisi atau perasaan. Dalam hal ini tidak berperasaan ketika si pelaku melakukan kekerasan, dan seharusnya sebagai seorang pendidik, Yeye dapat memberikan contoh yang terbaik atau yang baik terhadap istri, anak, masyarakat maupun keluarganya. Namun malah sebaliknya, karena cemburu, dia melakukan tindak kriminal. Dan diuji publikasi, kasus ini langsung tersebar, dipublikasikan langsung oleh saksi karena kejadiannya berasal di suatu daerah secara tidak langsung diketahui oleh semua masyarakat. Dan sebagai uji kewanitan, pelaku sebagai public figure tidak dapat dijadikan panutan karena tindakannya tidak bijaksana ketika menghadapi masalah yang melibatkan anak dan istri. Langkah selanjutnya yaitu menguji paradigma. Dengan menyimak kasus yang ada, maka paradigma yang dapat disimpulkan oleh kelompok kami yaitu paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan. Karena setelah hukuman selama kurang 2 tahun, ternyata berdasarkan ucapan BKD, kepala sekolah memanggil kembali untuk bekerja seperti biasa dan menurut paradigma yang lain atau yang kedua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana meskipun sudah dimaafkan, sudah dihukum, namun Yeye masih diperbolehkan untuk bekerja kembali. Bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Mau tidak mau, Yeye harus mampu beradaptasi kembali dari nol, dari sisi negatif yang sudah ia lakukan. Namun pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Sudah sepatutnya kita bisa menerima atau memaafkan apapun kesalahannya. Kemungkinan akan ada jarak
di antara Yeye dengan teman atau rekan sejawatnya. Mengingat apa yang sudah dia lakukan mungkin masih membekas di hati atau pikiran teman atau rekan pekerjanya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan prinsip resolusi. Adapun prinsip resolusi terdiri dari satu, berpikir berbasis akhir, di mana pelaku akhirnya menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian berpikir berbasis peraturan, di mana pelaku atau Yeye melalui peraturan atau menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu berpikir rasa peduli, kepedulian sekolah, kepedulian pemerintah provinsi memperbolehkan Yeye kembali lagi ke sekolah, namun dengan salah satu peraturan yaitu harus melalui masa percobaan selama 6 bulan. Jika Yeye bersikap dan berperilaku baik, maka akan seterusnya berada di tempat awal beliau mengajar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginvestigasi opsi trilemma. Menurut kelompok kami, pilihan selain itu tidak ada karena Yeye sudah diberikan keringanan, diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke sekolah asal tempat beliau mengajar, tentunya dengan masa percobaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membuat keputusan. Pelaku diberikan kesempatan untuk menjalani perbaikan dengan wajib melapor sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan langkah yang terakhir atau the next step yaitu melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Setelah keputusan dengan memperbolehkan Yeye untuk kembali lagi ke sekolah dengan masa percobaan selama 6 bulan. Jika yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik secara terus-menerus dan tentunya mendapatkan penilaian dasar semakin baik, maka sewajarnya lah Yeye bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang menganalisis sebuah kasus dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.